Om Swastiastu, selamat malam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mata kuliah Ekonomi Manajerial pada materi pertama. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Arif Hidayatullah nomor absen 4. Selanjutnya Igede Ardike nomor absen 8. Selanjutnya Igede Kumbalarinu Bayu Baskara absen 9. Selanjutnya Kadek Julia Prabadewi nomor absen 19. Sebelum kami mulai presentasi, alangkah baiknya kami menjelaskan materi yang akan kami presentasikan. Yang pertama ada ruang lingkup ekonomi manajerial, yang kedua manajer perusahaan dan strategi bersaing, yang ketiga memahami laba dan peran laba, yang terakhir horizon waktu keputusan. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu tentang ruang lingkup manajerial. Dalam mengacu pada pengertian ekonomi manajerial, terdapat ruang lingkup dalam penerapannya sebagai berikut. Yang pertama, teori ekonomi. Adanya teori ekonomi dapat menjadi pedoman dalam proses pengambilan keputusan. Teori ekonomi sendiri terdiri dari ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi mikro termasuk serangkaian teori tentang pengambilan keputusan berdasarkan tingkah laku ekonomis seperti pemilik sumber daya, sistem perdagangan bebas, dan konsumen individu. Sedangkan teori ekonomi makro membahas mengenai sistem pengambilan keputusan berdasarkan output, pendapatan, investasi, konsumsi, lapangan pekerjaan, dan agregat ekonomi. Selanjutnya ada pengambilan keputusan. Prinsip manajerial ekonomis berdasarkan pada alokasi terdapat sumber-sumber daya yang langka seperti money, material, dan metode. Peranan ekonomi manajerial dalam pengambilan keputusan harus menerapkan teori dan metode ekonomi. Lalu, keduanya dikolaborasikan dengan alat teknik analisis ekonomi dan pemecahan masalah manajerial secara optimal. Selanjutnya ada ilmu keputusan. Matematika dan ekonomimetri atau statistik dapat dijadikan sebagai model keputusan yang bertujuan untuk menentukan langkah optimal perusahaan atau bisnis untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada ilmu administrasi bisnis. Ilmu administrasi dalam bisnis bisa menjadi latar belakang teori dalam pengambilan keputusan, termasuk diantaranya keuangan, akuntansi, manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, serta manajemen produksi. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi manajer, perusahaan, dan strategi bersaing. Yang pertama, pengertian manajer. Manajer adalah mereka yang memiliki tanggung jawab dalam usaha memajukan dan mempertahankan perusahaan, terutama pada saat-saat sulit. Manajer bertindak dalam hubungan yang pengaruhnya menyebar kepada orang lain yang membuat orang lain menjadi lebih baik. Lebih lanjut, pengertian manajer adalah orang yang memiliki pengalaman, pengetahuan, serta keterampilan yang baik dan diikuti oleh organisasi atau perusahaan tersebut untuk dapat memimpin, mengendalikan, mengelola, mengatur, serta mengembangkan organisasi dalam rangka mencapai visi atau tujuan perusahaan. Di sini ada tingkatan manajer. Dalam suatu organisasi yang modern memiliki tingkatan-tingkatan masing-masing, di mana setiap tingkatan tersebut juga memiliki tugasnya masing-masing. Pelaksanaan tugas berlangsung dalam wilayah kerja masing-masing, tetapi berkewajiban untuk saling berkomunikasi dalam usaha memperkuat dan meningkatkan peran perusahaan. Tingkatan manajer yang terdapat dalam suatu perusahaan dikelompokkan menjadi 3, yaitu top manager atau manajer puncak. Dalam pemimpin tertinggi dari suatu perusahaan, yang termasuk dalam golongan ini adalah direktur utama dan dewan komisaris. Manajer ini juga dikenal pula dengan istilah executive officer. Yang kedua ada middle manager atau manajer menengah. Adalah pemimpin menengah dari suatu perusahaan. Yang termasuk dalam golongan ini adalah kepala divisi, kepala unit, kepala bagian, dan pemimpin cabang. Dan yang terakhir, lower manager atau manajer terendah. Adalah pemimpin terendah yang secara langsung memimpin, mengarahkan, dan mengawasi para karyawan pelaksanaan atau organ operasional dalam
mengerjakan tugas-tugasnya supaya tujuan-tujuan perusahaan tercapai. Contohnya adalah mandor. Baik, selanjutnya adalah perusahaan. Perusahaan adalah organisasi yang didirikan oleh suatu kelompok orang atau kegiatan melakukan produksi dan distribusi guna memenuhi kebutuhan manusia. Kegiatan produksi dan distribusi umumnya dilakukan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Namun, tidak juga kegiatan produksi yang tujuannya mencari laba, seperti yayasan sosial, keagamaan, dan lain-lain. Hasil dari kegiatan produksi adalah barang dan jasa. Barang atau jasa inilah yang akan dijual untuk memperoleh kembali biaya yang dikeluarkan. Jika hasil penjualan barang atau jasa lebih besar dari biaya yang dikeluarkan, maka perusahaan tersebut memperoleh keuntungan, dan sebaliknya jika hasil jumlah penjualan barang atau jasa lebih kecil dari jumlah biaya yang dikeluarkan, maka perusahaan tersebut akan mengalami kerugian. Letak perusahaan. Letak perusahaan adalah tempat perusahaan melakukan kegiatan fisik atau pabrik. Letak perusahaan dipengaruhi faktor ekonomi dan menunjang efisiensi perusahaan terutama dalam kegiatan dengan biaya. Faktor yang mempengaruhi biaya adalah: yang pertama, harga bahan mentah, kedua, tingkat upah buruh, 3, tanah, 4, pajak, 5, tingkat bunga, 6, biaya alat produksi tahan lama, dan yang terakhir biaya atas jasa pihak ketiga. Dan selanjutnya adalah strategi bersaing. Kompetisi mempunyai pengertian adanya persaingan antara perusahaan untuk mencapai pangsa pasar yang lebih besar. Kompetisi antara perusahaan dalam merebutkan pelanggan akan menuju pada inovasi dan perbaikan produk, dan yang pada akhirnya pada harga yang lebih rendah. Dalam pengertian sempit, kompetisi adalah perusahaan-perusahaan berusaha sekuat tenaga untuk membuat pelanggan membeli produk mereka, bukan produk pesaing. Oleh karena itu, akan terdapat pihak yang menang dan yang kalah. Strategi bersaing adalah mengembangkan rencana mengenai bagaimana bisnis akan bersaing, apa yang harus menjadi tujuan, dan kebijakan apa yang diperlakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Persaingan terjadi karena satu atau lebih pesaing merasakan adanya tekanan atau melihat peluang untuk memperbaiki posisi bersaingnya. Strategi bersaing yang efektif dapat dilakukan oleh bank dengan cara mengenali dan menilai pesaing utama, menilai tujuan, strategi, kekuatan dan kelemahan mereka, serta pola reaksinya. Kemudian bank harus memilih pesaing utama yang akan diserang atau dihindari. Dengan cara ini bank dapat menemukan bidang-bidang keunggulan, bersaing potensial, dan kekurangannya. Hal-hal yang harus diperlakukan dalam bank di dalam menganalisis pesaing yaitu: yang pertama, mengenali pesaing; yang kedua, memastikan tujuan pesaing; yang ketiga, mengenali strategi bersaing; yang keempat, menilai kekuatan dan kelemahan pesaing; yang kelima, memperkirakan reaksi pesaing; dan yang terakhir, memilih pesaing untuk diserang dan dihindari. Baik, selanjutnya ada memahami laba dan peran laba. Laba atau profit yaitu salah satu kegiatan balas jasa yang diterima rumah tangga para konsumen dari rumah tangga produsen karena telah mengorbankan suatu tenaga dan pikirannya dalam mengelola sebuah perusahaan sehingga perusahaan dapat memperoleh laba. Laba atau keuntungan dalam suatu ilmu ekonomi murni yaitu sebagai salah satu peningkatan dari kekayaan para investor sebagai sebuah hasil dari penanaman modal setelah dikurangi biaya yang berhubungan dengan penanaman modal tersebut termasuk biaya kesempatan. Baik, selanjutnya ada unsur-unsur laba. Yang pertama ada pendapatan. Pendapatan merupakan suatu hasil dari apa yang akan dikerjakan oleh seseorang. Pendapatan ini juga dapat dipahami sebagai gaji atau hal yang dapat didapatkan setelah bekerja atau setelah melakukan suatu bisnis. Yang kedua ada beban. Beban merupakan sesuatu hal yang harus dikeluarkan atau apa yang harus dapat dipertanggungjawabkan seseorang untuk mendapatkan sebuah hasil yang akan diharapkan. Beban tersebut akan sangat penting untuk dapat dipenuhi sehingga Anda akan mendapatkan suatu keuntungan atau laba yang Anda cari. Ketiga ada biaya.
Biaya merupakan suatu yang harus dikorbankan dalam suatu bisnis atau juga usaha. Dalam hal ini, biaya yang dapat diartikan sebagai sesuatu hal yang harus menjadi sebuah kas dalam suatu bisnis. Biayalah yang akan digunakan sebagai suatu alat penggerak bisnis agar tetap berjalan dengan baik dan juga memberikan suatu keuntungan yang sesuai dengan harapan. Yang keempat, ada untung rugi. Keuntungan dan kerugian yang dapat dipahami oleh banyak orang, bahkan orang-orang yang tidak akan berkecimpung di dalam dunia ekonomi. Dalam hal ini, sebuah keuntungan merupakan salah satu hal yang akan didapatkan oleh seseorang yang akan melakukan bisnis. Hal ini akan membuat orang yang akan mendapatkan pendapatan mereka. Selain itu, kerugian yaitu suatu hal yang akan dihindari oleh semua pemilik usaha. Selanjutnya, ada penghasilan. Penghasilan merupakan suatu hasil akhir dari suatu bisnis. Penghasilan inilah yang dapat digunakan untuk suatu kehidupan. Tidak ada hal yang tidak dapat dilakukan untuk memberikan penghasilan yang tinggi. Segala macam cara dapat dilakukan sehingga suatu bisnis dapat memperoleh sebuah laba yang tinggi. Baik, selanjutnya ada peran laba. Laba ekonomi memainkan peran penting dalam perekonomian berbasiskan pasar. Laba di atas normal berfungsi sebagai sinyal yang bernilai bahwa keluaran perusahaan atau industri harus ditingkatkan, atau memberikan sinyal untuk ekspansi dan masuk. Laba di bawah normal memberikan sinyal untuk kontraksi dan keluar. Laba memainkan peran kritis baik dalam memberikan insentif bagi inovasi dan efisiensi produksi maupun dalam mengalokasikan sumber daya yang langka. Baik, selanjutnya ada horizon waktu keputusan. Di sini ada periode perencanaan dan time horizon perusahaan. Yang pertama, periode perencanaan perusahaan adalah suatu periode waktu yang menunjukkan bahwa perusahaan memperhitungkan biaya dan penerimaan dan keputusan yang diambil. Yang kedua ada time horizon, adalah titik atas batas di masa datang pada saat perusahaan tak lagi memperhitungkan implikasi biaya dan penerimaan. Kepastian suatu perusahaan yang diambil adalah untuk hasil yang layak risiko dan ketidakpastian. Ialah apabila keputusan yang diambil untuk hasil yang layak terjadi tetapi kepastian hasil tidak diketahui terlebih dahulu. Selanjutnya ada tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan adalah untuk memaksimumkan keuntungan dalam jangka panjang dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian. Berbagai kondisi yang dihadapi perusahaan dan bagaimana perusahaan memaksimumkan keuntungan dijelaskan berikut ini. Yang pertama, periode masa sekarang dengan kepastian. Untuk perusahaan yang beroperasi dalam lingkup yang pasti dan time horizon, pada time horizon berikut sekarang, maka memaksimumkan laba dalam jangka panjang dengan kriteria yang terbaik merupakan keputusan yang tepat untuk memaksimumkan kekayaan bersih. Yang kedua ada periode masa mendatang dengan kepastian. Untuk perusahaan yang beroperasi dalam lingkup yang pasti dan time horizon pada periode mendatang, maka memaksimumkan nilai sekarang merupakan keputusan yang tepat untuk memaksimumkan kekayaan bersih. Yang terakhir ada periode masa mendatang dengan ketidakpastian. Dalam kondisi ini, perusahaan harus memaksimumkan nilai keuntungan sekaligus untuk memaksimumkan kekayaan bersih.